Bapak, Ibu, dan saudari-saudaraku yang terkasih, selamat datang di acara siarah virtual ini. Kita akan memulai siarah kita di Montanya Spakata. Maka mari sekarang kita persiapkan hati dan budi kita, supaya dalam persiarahan virtual ini kita bisa memperoleh berkat dan rahmat dari Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita persiapkan hati kita. Untuk mengawali siarah virtual kita saat ini, kita siapkan salib Yesus, hati dan pikiran kita. Kita nyalakan sebuah lilin. Marilah kita berdoa pribadi. Bukit-bukit batu terbelah saat Yesus wafat, menurut legendanya, terjadi juga di sebuah tempat suci di Italia yang terletak di kota Gaeta. Bukit terbelah atau Montanya Spakata sebenarnya merupakan bukit batu dari Monte Orlando. Kota Gaeta berada di sebuah semenanjung di bagian selatan Italia yang menghadap Laut Tireno. Menurut catatan, kota Gaeta sudah ada sejak abad ke-10 hingga ke-9 sebelum Masehi. Pada tahun 345 sebelum Masehi, kota Gaeta masuk menjadi wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Di Montanya Spakata pada tahun 930 datang para pertapa Benediktin dari Monte Cassino untuk tinggal di tempat itu. Pada abad ke-11, mereka membangun sebuah gereja yang dipersembahkan untuk Tritunggal Maha Kudus atau Santuario Santissima Trinita. Para pertapa Benediktin meninggalkan santuario pada tahun 1788 dan menurut catatan, santuario ini dibenahi oleh para pastor dari Ordo Francescani Alcantarini atau para pastor OFM pada abad ke-19. Menurut kisahnya, banyak orang kudus yang berdoa di tempat ini dan mendapatkan peneguhan atas panggilan hidup mereka. Di antaranya adalah Santo Fransiskus dari Assisi, Santo Bernardus dari Siena, Santo Ignatius dari Loyola, Santo Leonardus dari Porto Maurizio, dan Santo Filipus Neri.
Saat ini kita sedang menuju ke kota Gaeta yang letaknya di semenanjung selatan Italia. Jarak kota Gaeta dari pusat kota Roma kurang lebih 165 km. Perjalanan dengan mobil diperlukan waktu kurang lebih 2 hingga 2,5 jam. Bisa kita lihat cuaca hari ini sangat cerah serta sangat nyaman untuk melakukan suatu perjalanan jauh. Kita berhenti sejenak melihat keindahan Laut Tirreno yang tampak biru dan pemandangan bukit batu yang membentang indah dengan warna segar hijau yang menjadi ciri dimulainya musim semi. Tadi kita telah melewati beberapa tunnel atau terowongan. Pemerintah Italia jarang sekali memotong gunung atau bukit untuk membuat jalan raya. Mereka lebih suka membuat terowongan sehingga bila kita melakukan perjalanan jauh, kita akan diajak keluar masuk terowongan berkali-kali. Gaeta, kota yang akan kita kunjungi, santuarionya merupakan kota yang luasnya tidak lebih dari 29 km persegi dengan penduduk sekitar 19.879. Menurut catatan, kota ini pada tahun 893 hingga 1140 pernah menjadi negara Republik Kelautan yang terpisah dari kerajaan-kerajaan lain di Italia. Tetapi pada tahun 1140 negara itu ditaklukkan oleh kerajaan Capua dari Italia Selatan. Gaeta bergabung menjadi satu dengan Italia pada tahun 1861. Pada tahun 1927, kota Gaeta digunakan menjadi tempat basis militer kelautan Italia. Mulai tahun 1934, sesuai pembaharuan pembagian wilayah di seluruh Italia,
kota Gaeta dimasukkan ke dalam administrasi pemerintahan di wilayah Lazio. Nah, kita sudah sampai di Santuario Santissima Trinita. Tempat suci ini sudah sejak dari dulu menjadi tempat ziarah penting pada masa Prapaskah. Semula rute Jalan Salib dimulai dari tempat ini berjalan kaki hingga ke Katedral Gaeta yang letaknya ada di pusat kota. Pada tahun 1847 oleh Raja Ferdinando II untuk alasan keamanan dalam situasi perang, rute Jalan Salib itu dihilangkan dan dibuat rute Jalan Salib baru di koridor menuju ke Kapel Crocifisso atau Kapel Salib Yesus. Di bagian depan gereja ini diletakkan 4 buah patung santo yang menjadi pelindung dari santuario ini. Mereka adalah Santo Benedictus, Santo Petrus dari Alcantara, Santo Franciscus dari Assisi, dan Santo Filipus Neri. Mari kita masuk ke dalam gereja. Gereja ini ukurannya tidak terlalu besar dan berseni arsitektur Spanyol era abad ke-17. Berbentuk 4 persegi panjang dan bercorak sederhana serta di setiap koridornya terdapat 2 kapel. Ini kapel yang dipersembahkan untuk sengsara Yesus. Di altar utama diletakkan patung Pieta karya dari Giovanni Dupre. Kapel ini dipersembahkan untuk Santo Benedictus sebagai pengingat bahwa gereja ini semula merupakan karya dari para pertapa Benediktin. Ini adalah patung Santo Antonius dari Padova. Di altar utama terdapat lukisan Tritunggal Maha Kudus bersama dengan Bunda Maria dan Santo Erasmus sebagai pelindung kota Gaeta. Ini adalah patung Santo Franciscus dari Assisi. Ini kapel yang dipersembahkan untuk Bunda Maria Immaculata. Kapel terakhir ini adalah kapel yang dipersembahkan untuk Hati Kudus Yesus, dan di sekeliling dinding dipasang foto-foto para beato atau orang suci dari kongregasi OFM. Marilah kita berjalan menuju bukit yang terbelah atau Montanya Spakata. Kita siapkan hati untuk ikut menapaki sengsara Yesus di tempat suci ini. Marilah kita masuk untuk mengikuti jalan salib Yesus. Allah yang marahi, ampunilah dosa.
dan korban salibnya. Berilah kurniamu agar teladannya mengorbankan hatiku dengan cinta mesra. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya, demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku. Kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatmu. Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari mati. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kristus kurban cintanya, taat sampai mati. Yesus tebusan kita yang nilainya tinggi. Lihatlah anak domba yang telah dikurbankan supaya dosa kita diampuni Tuhan. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Yesus sudah lelah, raganya yang perkasa sudah menjadi lemah. Bebannya kelewat berat, jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Allah yang Maha Rahim, ampunilah dosa demi cinta putramu dan korban salibnya. Berilah kurniamu agar teladannya mengorbankan hatiku dengan cinta mesra. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku. Kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatmu. Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari mati. Perhentian kelima. Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memangku salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya." Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kristus kurban cintanya, taat sampai mati. Yesus tebus
tebusan kita yang nilainya tinggi. Lihatlah anak domba yang telah dikurbankan supaya dosa kita diampuni Tuhan. Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Veronika melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Allah yang Maha Rahim, ampunilah dosa demi cinta Putramu dan korban salibnya. Berilah kurniamu agar teladannya mengorbankan hatiku dengan cinta mesra. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun dengan tenaga yang tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan tugasnya. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku. Kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatmu. Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari mati. Perhentian ke-8. Yesus menasihati para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara.
Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus dalam jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kristus kurban cintanya, taat sampai mati. Yesus tebusan kita yang nilainya tinggi. Lihatlah anak domba yang telah dikurbankan supaya dosa kita diampuni Tuhan. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Puncak Bukit Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun, ia tidak mau menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, ia menderita untuk membuka jalan kembali kepada Bapa. Maka ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Allah yang Maha Rahim, ampunilah dosa. Demi cinta putramu dan korban salibnya, berilah kurniamu agar teladannya mengorbankan hatiku dengan cinta mesra. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sesampai di Bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di depan umum, dan luka-luka bekas penderaan mulai berdarah lagi. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku,
disiksa, dibunuh rakyatmu, gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari mati. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tibalah saat yang paling ngeri. Para algojo mencampakkan Yesus ke tanah, menembusi tangan dan kakinya dengan paku pada palang penghinaan, yaitu kayu salib. Setelah itu, mereka menegakkan salib itu. Tanpa mengeluh, Yesus mendoakan para algojo. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Kristus kurban cintanya, taat sampai mati. Yesus tebusan kita yang nilainya tinggi. Lihatlah anak domba yang telah dikurbankan supaya dosa kita diampuni Tuhan. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. 3 jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara, sendirian. Sampai-sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapanya, sehingga ia berteriak dengan suara nyaring, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku?" Namun ia tetap taat kepada Bapa sampai wafat, dengan berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Mari kita hening. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Allah yang Maha Rahim, ampunilah dosa demi cinta Putramu dan korban salibnya. Berilah kurnia-Mu agar teladannya
dengan cinta mesra. Perhentian ke-13. Jenazah Yesus diturunkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maria ikut menderita bersama putranya. Maka kini usaha yang terakhir untuk menghormati putranya adalah dengan memakamkannya secara pantas. Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Tuhan, kasihanilah kami, Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Sengsaramu, oh Yesus, akibat dosaku. Kau dihina, disiksa, dibunuh rakyatmu. Gembala yang utama mengorbankan diri supaya kumpulanmu luput dari mati. Perhentian ke-14. Jenazah Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Karena Sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun, maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat dari maut. Tuhan, kasihanilah kami, Allah, kasihanilah kami orang pendosa ini. Kristus kurban cintanya, taat sampai mati. Yesus tebusan kita yang nilainya tinggi. Lihatlah anak domba yang telah dikurbankan supaya dosa kita diampuni Tuhan. Ini adalah kapel yang dipersembahkan untuk Santo Filipus Neri. Santo Filipus Neri menurut kisahnya pernah tinggal di tempat ini selama 2 tahun untuk bertapa. Di tempat ini juga terdapat lukisan saat Yesus berada di Taman Getsemani sebagai tanda awal dari sengsara yang harus dijalani. Ini adalah tulisan yang menjelaskan bahwa di tempat ini pernah terjadi bukit batu terbelah saat Yesus wafat. Di depan kita inilah yang disebut sebagai Montanya Spakata.
Marilah kita menyusuri celah bukit batu yang terbelah tersebut untuk menuju sebuah kapel yang dinamakan Kapel Salib Yesus atau Kapel Crocifisso. Paus Pius ke-9 pertama kali datang berdoa di tempat ini pada tanggal 28 September 1848. Paus Pius pada Jumat Agung tahun 1849 menyelenggarakan misa di tempat ini bersama Raja Ferdinando II dan para pastor lainnya. Ini adalah Kapel Salib Yesus atau Kapel Crocifisso yang didirikan di atas bongkahan batu yang terperangkap di celah-celah bukit 30 meter di atas laut. Kapel ini dibangun pada tahun 1400. Salib Yesus ini terbuat dari kayu. Menurut catatan dibuat sekitar abad ke-14, tapi tidak diketahui siapa yang membuatnya. Ini adalah marmer yang bertuliskan tentang sumbangan dari Conte Belga kepada Paus Pius ke-9 pada tahun 1849. Ini adalah ucapan terima kasih kepada Paus Pius ke-9 dan Raja Ferdinando II yang berkat dukungan doa mereka, rakyat Taormina mendapat kemenangan dalam perang. Di bawah kaki altar ini dimakamkan seorang bangsawan yang bernama Conte Pietro Enrico Pramperio yang wafat pada tahun 1721 dan memiliki devosi kuat kepada salib suci Yesus. Mari kita berdoa di tempat suci ini dan mengarahkan seluruh jiwa dan pikiran kita untuk lebih memahami pengorbanan Yesus bagi hidup kita masing-masing. Bentuk diriku, kau biarkan daku menikmati waktu, mereguk anggurmu, engkau panggil aku kembali padamu. Di taman Getsemani, putramu sendiri terperangkap sepi, menggumuli mati. Betapapun ngeri, tiada kecil hati berserah diri. Oh Tuhanku, bukalah pintumu, sinari jalanku, angkat di tanganmu jiwa pilu rindu. Ini aku, biji mati itu tumbuh
menjangkau langit. Hidup indah ini bagai matahari, sebentar menari lalu hilang lagi, terhisap misteri bagai sebuah mimpi yang tak ku mengerti. Kenangan yang fana, hubungan yang sirna, biarkan meleleh dalam air mata, agar hidup ini tak dibungkam duka, tak didera luka. Oh Tuhanku, bukalah pintumu, sinari jalanku, angkat di tanganmu jiwa pilu rindu. Ini aku, biji mati itu, tumbuhkan daunku, lepas dari bumi, menjangkau langitmu. Mari kita lanjutkan kunjungan virtual kita. Di depan kapel Crocifisso ini terdapat tempat tidur dari Santo Filipus Neri. Mari kita menikmati keindahan alam dari puncak kapel.
ini adalah telapak tangan dari seorang perompak laut dari Turki yang tidak percaya bahwa saat Yesus wafat di kayu salib, bukit ini terbelah. Dia kemudian meletakkan jari-jari tangannya pada batu, dan tiba-tiba saja batu tersebut melunak dan meninggalkan bekas jari-jari tangannya. Masih ada 2 bagian menarik lagi yang bisa kita kunjungi sebelum mengakhiri siarah virtual kita. Mari kita menuju ke sebuah taman yang dinamakan Parco Urbano Monte Orlando. Dari taman ini kita bisa melihat pemandangan indah di puncak tebing dari Monte Orlando. Ini adalah jalan menuju gua persembunyian para perompak laut dari Turki.
bisa kita lihat dari tempat ini adalah gua di mana para perompak laut dari Turki menyembunyikan kapal-kapalnya. Sayang, untuk keamanan kita tidak dapat lagi turun hingga ke tempat paling bawah. Selesai sudah siaran virtual kita, marilah kita akhiri dengan doa penutup dan berkat pewartaan sukacita. Ibu Bapak dan saudari-saudaraku yang terkasih, baru saja kita menyelesaikan ziarah kita di Montanya Spakata, di sebuah tempat ziarah yang sangat indah, pemandangannya sungguh bagus. Kita sudah berdoa jalan salib bersama dan merenungkan sengsara Yesus bersama-sama. Saudari-saudaraku, kita akan tahu beberapa saudara-saudara kita yang beriman kepada Tuhan Yesus itu memiliki salib yang jenisnya berbeda dengan salib yang biasanya ada pada umat Katolik atau Ortodoks. Salibnya tidak pakai tubuh Yesus tanpa korpus, hanya salib saja. Sementara kita biasanya itu kan punya salib, ada tubuhnya Tuhan Yesus, ada korpusnya. Alasan dari mereka yang tidak menggunakan korpus itu adalah Yesus kan sudah bangkit, maka tidak perlu lagi ada korpusnya. Tetapi kita selalu menempatkan tubuh Yesus di atas salib itu, karena kita tahu bahwa untuk bisa sampai pada kebangkitan, Yesus kan harus wafat dulu. Yesus harus disalib dulu, harus menderita dulu, baru nantinya dia bangkit. Itulah juga yang menjadi permenungan kita hari ini. Kita ini mengikuti Tuhan Yesus, tentu kalau mau cari yang enak ya langsung bangkit saja gitu ya, enak sekali. Pokoknya langsung bangkit gitu. Tetapi kenyataannya bagaimanapun juga untuk sampai kepada kebangkitan kita kan sudah tahu, kita sudah merenungkan, kita sudah membaca kitab suci. Untuk sampai pada kebangkitan harus melalui salib, harus melalui penderitaan. Maka kita juga yang mau mengikuti Tuhan Yesus sadar akan hal itu. Salib kita selalu ada korpusnya, selalu ada tubuh Tuhan Yesus di situ, supaya kita selalu ingat bahwa kita yang ingin sampai pada kebahagiaan kekal, yang ingin sampai pada kebangkitan, itu memang harus melalui salib. Maka kita semua umat Kristiani yang mengikuti Tuhan Yesus, itu paling tidak harus selalu memiliki 3 hal ini. Yang pertama, kita selalu siap sedia ketika harus menghadapi kesulitan. Karena kita tahu untuk sampai pada kebangkitan memang harus melalui salib. Yang kedua, kita tidak boleh mudah putus asa ketika ada kesulitan. Karena Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, menemani kita dan menguatkan kita. Maka kita pun juga selalu siap, tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan hidup. Dan yang ketiga, kalau kita menghadapi kesulitan, kita tetap maju, tetap menyelesaikan tugas hidup kita sampai akhir, sampai titik terakhir, seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini dalam ziarah kita hari ini di Montanya Spakata, melalui doa jalan salib bersama, melalui pemandangan gunung yang terbelah, yang mengingatkan kita ketika peristiwa Yesus wafat gitu ya, di Repait Allah terbelah 2, gunung-gunung terbelah, kita jadi ingat bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh sudah menderita, sengsara, dan wafat bagi kita, tetapi akhirnya kita selalu berharap bahwa kita juga akan turut bangkit bersama dengan Tuhan Yesus.
Kita bersyukur atas ziarah kita hari ini, dan mari sekarang kita berdoa untuk memohon supaya peziarahan kita hari ini sungguh-sungguh menjadi kekuatan yang mengubah hidup kita dan menjadikan kita semakin mampu mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu hari ini. Teristimewa karena kami boleh melaksanakan ziarah virtual bersama di Montanya Spakata yang sangat indah dan juga mengingatkan kami akan sengsara dan wafat putramu yang telah menebus kami oleh karena cintanya. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar itu. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu yang tak terhingga, sehingga kami, umat-Mu, bisa memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hidup kami menjadi lebih baik dan mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu di dalam jalan salibnya dan juga sampai pada kebangkitannya. Semoga kami semua yang sudah mengikuti ziarah hari ini mendapatkan semangat yang baru, mendapatkan inspirasi yang baru bagi kehidupan kami selanjutnya. Khususnya ketika minggu ini kami mulai memasuki masa sengsara, memasuki pekan sengsara, memasuki pekan suci. Kiranya Engkau menyertai kami, sehingga hari demi hari dalam langkah-langkah kami untuk menyambut Hari Raya Paskah, kami semakin disiapkan, hati kami semakin dikuatkan, sehingga akhirnya kami boleh dilayakkan dan dipantaskan untuk merayakan kebangkitan Putra-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga, dan segala yang kami, semua orang yang kami cintai ke dalam tangan-Mu, sebab kami yakin Engkau Allah yang Maha Baik, Engkau Allah yang Maha Kuasa, pasti akan senantiasa menyertai dan melindungi kami semua. Ini semua kami haturkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, pekerjaan kita, niat-niat baik kita, senantiasa dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku semuanya, selamat memasuki pekan suci, selamat mempersiapkan diri untuk menyambut hari suci dan merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih.